Halo Purples. Yang lihat gak cuma Baby aja ya. Halo guys, teman-teman penyimak video ini. Jadi dalam kesempatan kali ini kita aku sendiri ya di sini, tapi nanti ada teman-teman lebih pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya? Ya iya, pembahasan selanjutnya. Tapi di sini kalian akan ditemani Giba dan Muba dari semester 2 Prodi Ekonomi Syariah. Nah, video yang saya buat ini adalah video UAS sebagai tugas akhir matkul Mikroekonomi Islam yang diampu oleh Pak Anatoni Robi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang produksi dalam perspektif Islam. Silakan menonton. Produksi dalam bahasa Arab adalah al-intaj, berasal dari kata nataja yang berarti mengadakan sesuatu. Menurut para ekonom muslim, salah satunya Al-Ghazali, mendefinisikan produksi sebagai salah satu elemen penting dalam ibadah. Dikarenakan produksi adalah mengadakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tentunya memenuhi kebutuhan manusia di sini dipandang sangat luas. Salah satu keutamaan prinsip kegiatan produksi adalah produksi dalam Islam. Tercapainya falah dalam kegiatan tersebut. Apa itu falah? Kemaslahatan. Prinsip umum kegiatan produksi Islam sendiri ada 6. 1. Tauhid, 2. Kemanusiaan, 3. Keadilan, 4. Kebajikan, 5. Kebebasan, dan 6. Tanggung jawab. Nah, dalam pandangan Islam, tingkat kesalehan seseorang produsen mempengaruhi pada kinerja produksinya. Jika tingkat kesolehannya tinggi, otomatis barang yang diproduksi dan kinerjanya juga positif. Tapi kalau kesolehannya rendah, masih diragukan bagaimana kinerja dan produksi yang dihasilkan. Dan apakah barangnya bermanfaat atau malah mengundang mudarat? Oke, sekarang saya, Mila Adila, akan menjelaskan tentang fungsi produksi. Apa sih fungsi produksi itu? Nah, fungsi produksi adalah hubungan antara input dengan output yang dihasilkan dalam satu periode, atau suatu gambaran tentang bagaimana seorang produsen berperilaku dalam memproduksi barang atau jasa. Kemudian, fungsi produksi disederhanakan hanya tergantung pada 2 input saja, yaitu capital atau modal yang dilambangkan dengan huruf K dan labor atau tenaga kerja yang dilambangkan dengan huruf L, sehingga dapat diformulasikan menjadi Q sama dengan fungsi dari K dan L. Pada gambar di samping, simbol Q1, Q2, dan Q3 itu dinamakan dengan kurva isoquant. Semakin kurva isoquant menjauhi titik nol, maka jumlah inputnya akan semakin besar dan jumlah outputnya juga akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, apabila kurva isoquant mendekati titik nol, maka jumlah inputnya akan semakin kecil dan jumlah outputnya juga akan semakin kecil. Halo guys, kenalin nama aku Ivan dari Ekonomi Syariah yang akan membahas tentang tipe alternatif fungsi produksi. Sebelumnya kan sudah dibahas nih tentang apa itu teori produksi menurut perspektif Islam, perilaku produsen dan faktor produksi. Nah, sekarang giliranku yang akan membahas tentang tipe alternatif fungsi produksi. Nah, tipe alternatif fungsi produksi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada constant return to variable input, yang kedua decreasing return to variable input, dan yang terakhir ada increasing return to variable input. Yang pertama ada constant return to variable input. Kondisi ini terjadi ketika penambahan output yang dihasilkan sama dengan penambahan inputnya atau output sama dengan input. Hubungan antara input dan output dalam situasi ini dapat diungkapkan sebagai Q sama dengan A plus BX, di mana Q adalah jumlah output, X adalah jumlah input, dan A dan B adalah konstanta.
Dalam hal ini, karena fungsi produksi dimulai dari titik awal atau titik origin, nilai konstanta A adalah 0. Oleh karena itu, faktor produksi dapat ditulis sebagai Q sama dengan Bx. Dalam skenario ini, input variabel tetap, nilai rata-rata produk, dan produktivitas marginal membentuk garis lurus yang konstan, karena AP sama dengan FP sama dengan B. Seperti lebih jelasnya bisa dilihat di kurva di sebelah saya. Yang kedua ada decreasing differential variable input. Kondisi ini terjadi ketika penambahan output yang dihasilkan lebih kecil daripada penambahan inputnya, atau output kurang dari input. Hubungan antara input dan output dalam kondisi ini dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan A plus Bx Cx kuadrat. Karena A adalah 0, persamaan tersebut menjadi Q sama dengan Bx dikurangi Cx kuadrat. Karena B adalah konstanta dan C adalah nilai negatif, karena Bx kurang dari Cx kuadrat. Dalam kondisi ini, kurva produktivitas marginal berada di bawah kurva produk rata-rata atau AP. Ya, bisa dilihat di kurva sebelah kiri saya. Dan terakhir ada increasing of return variable input. Kondisi ini terjadi bila tambahan output yang dihasilkan lebih besar dibandingkan tambahan inputnya. Hubungan output dan input dalam kondisi semacam ini dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan A plus Bx plus Cx kuadrat. Karena A adalah 0, maka Q sama dengan Bx plus Cx kuadrat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di rumus di sini. Nah, dan untuk kurvanya sendiri di sini. Nah, dan